Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yana Herdiana Indrawan. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari salah satu mahasiswa saya. Kebetulan saya mengajar sebetulnya sih di bidang bahasa ya, di bidang bahasa yaitu sastra Inggris. Cuma ada mahasiswa yang bertanya sama saya begitu. Mahasiswa itu berinisial I. Dia menanyakan seperti ini, Mister, katanya gitu kan. Ini sih sebetulnya di luar pembelajaran ya, di luar pembelajaran gitu. Jadi beliau menanyakan, kebetulan karena memang saya sering ada motivasi tersendiri gitu ketika mengajar gitu. Jadi bukan hanya mengajar bahasa Inggris gitu yang berkaitan dengan sastra ya, tapi juga saya juga memberikan motivasi. Jadi si siswa itu mahasiswa itu bertanya, Mister, katanya gitu kan ya, jika kita berbuat baik sama orang ya, atau apakah kita harus menuntut orang lain itu juga berbuat baik sama kita? Ya, ini menarik sekali gitu, dimana Indonesia ini menurut saya ya, dan menurut Pak Presiden juga, yaitu Pak Jokowi gitu, bahwa Indonesia ini butuh orang-orang yang berkarakter gitu. Makanya dituntut dari PAUD sampai perguruan tinggi, kurikulum pembelajaran harus berkarakter gitu. Jadi itu nawacita, salah satu nawacita beliau ya. Jadi memang saya katakan tidak harus gitu kan ya. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang gitu kan, seperti itu, tidak harus gitu, tidak harus orang lain itu. Jadi kita itu nggak usah ada keinginan gitu untuk dibalas oleh orang itu gitu. Karena itu namanya pamrih gitu. Karena di dunia ini gitu ya, Allah selalu mempasang-pasangkan antara yang ada baik, ada yang buruk. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang ganteng, ada yang jelek juga begitu ya. Jadi selalu dipasang-pasangkan. Terkadang apa yang kita lakukan menurut kita baik gitu kan, kayak gitu, ternyata orang lain tidak merespon itu dengan baik. Bisa saja di dalamnya karena ada kesalahpahaman, sebetulnya tidak ada yang salah. Bisa saja memang karena orang tersebut itu adalah cenderung ke hal materi ya, dalam arti tanda petik ya. Bisa saja juga si orang tersebut itu bukan orang yang baik gitu, sehingga ketika ada orang yang baik dia nggak seneng gitu, ada orang baik dia nggak seneng gitu. Kemudian ada lagi seorang mahasiswa yang mengatakan, Pak, ya ini mahasiswa berinisial D ya, Pak, katanya gitu kan, kalau yang tadi Mister, kalau ini D, kalau ini Pak gitu kan ya, Pak, katanya, saya telah ingin berbuat baik katanya gitu kan. Jadi telah ingin berbuat baik gitu kan, seperti itu, kepada salah satu gadis katanya. Saya ingin melamar dia katanya begitu kan ya. Saya ingin melamar dia kata dia, dan terjadilah lamaran itu. Sebelumnya mereka sudah berpacaran ya bertahun-tahun gitu kan, seperti itu. Akan tetapi setelah tunangan terjadi, kemudian si cewek tersebut itu adalah ingkar dari janjinya. Si cewek tersebut ingkar dari janjinya karena alasan katanya sih alasan karena materialistis begitu ya. Karena materialistis dari pihak keluarganya gitu kan, seperti itu. Kemudian simpel saja saya menjawab, kamu nggak usah bingung, saya bilang, karena Allah tidak ridho gitu. Allah ingin kamu mendapatkan sesuatu yang terbaik. Kemudian saya tanya lagi sama dia, apakah kamu sudah berkeluarga? Kemudian mahasiswa saya menjawab sudah. Dan alhamdulillah saya mendapatkan orang yang lebih baik dari dia gitu. Nah itu boleh jadi kalau kamu teruskan ya, pernikahan itu akan menjadi pernikahan yang malapetaka. Artinya bukan kamu mendekatkan diri kepada Allah, maka kamu akan bisa lebih jauh dari Allah. Karena si orang tersebut adalah materialistis, dan kamu bisa dimanfaatkan gitu. Dari mulai mahar, dia akan minta besar,
dari mulai seserahan gitu kan, biaya pernikahan itu kan sangat itu sangat tergantung orangnya yang memandang ya. Artinya pernikahan itu bisa kalau dibesarkan bisa besar, kalau dikecilkan bisa kecil ya. Tapi ingat bahwa makna dari sebuah pernikahan itu adalah menyatukan dua insan, menyatukan dua keluarga untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah ya, untuk membuat keturunan, untuk berkembang biak ya, untuk bersilaturahmi satu sama lain gitu kan, seperti itu. Tapi kamu harus bersyukur, saya bilang, karena Allah menjauhkan kamu dari dia gitu. Kemudian saya tanya lagi, dia sudah nikah belum? Kemudian mahasiswa saya menjawab belum. Nah itu kamu udah menang gitu. Allah sudah menunjukkan yang terbaik buat kamu. Ya udah, sekarang saya bilang you have to forget. Ya, you have to forget. Gitu kan, kamu harus melupakan. Ya, kamu harus melupakan, saya bilang melupakan kejadian-kejadian yang telah kamu alami gitu, seperti itu. Karena Allah ingin kamu mendapatkan yang terbaik gitu. Jadi gak usah dipikirkan lagi, itu adalah hanya skenario Allah gitu kan, seperti itu. Coba kita bayangkan, kalau seandainya film aja, film sinetron atau film apapun itu, kalau tidak ada yang jahat, kalau filmnya lurus-lurus saja, tidak ada emosionalitas, semuanya baik, maka film itu tidak menarik begitu. Yang membuat film itu menarik karena di situ bermacam-macam. Ada yang baik, ada yang setengah baik, ada yang jelek. Ya, ada yang jahat, seperti itu. Maka dari itu, ternyata segala apapun yang ada di dunia ini ternyata sudah direncanakan sama Allah. Ya, meskipun takdir ada dua, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom. Tapi setelah itu terjadi, maka kita harus tawakal sama Allah. Ya, tawakal, percaya sama Allah, tetap melakukan yang terbaik gitu. Lupakan dia karena dia adalah mantan. Yang namanya mantan itu ketika kamu makan ya, ketika kamu makan kemudian ada yang dibuang sama kamu, itu artinya apa? Sampah gitu. Ya udah, lupakan sampah. Ngapain sampah diingat-ingat gitu ya? Kalau kamu berak ya, setelah kamu berak kamu masih ingat apa yang kamu keluarkan, jangan. Ya, mantan itu seperti itu gitu. Jadi mantan itu adalah suatu hal yang jijik, sampah ya. Jadi tidak perlu kamu ingat-ingat lagi. Gitu. Maksud saya apa? Saya berkata seperti ini agar kamu itu menatap jauh lebih ke depan. Lebih baik kamu buktikan bahwa kamu adalah orang yang terbaik. Kamu mendapatkan istri yang terbaik. Kamu bisa sakinah mawaddah warohmah sama dia. Tunjukkan sama mantan kamu bahwa kamu adalah layak menjadi orang besar. Ya. Layak menjadi orang yang memang dibanggakan, seperti itu. Jangan galau ya, you have to be optimist, you have to be optimist, and then please don't give up ya. Kamu bisa, sekali lagi kamu bisa, kamu tunjukkan itu. Udah, kamu bersyukur aja, perbanyak doa, perbanyak ibadah, kamu harus bersyukur. Itu saja dari saya, Yana Herdiana Indrawan, motivator anak muda.